This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, peserta mata kuliah pemrograman web. Ya, hari ini saya enaknya gitu kan, karena 4 mata kuliah kita semua, saya dengan Anda, ya. Jadi kita bisa switch tanpa tanpa masalah, ya. Jadi hari ini saya masih ngambil sebagai praktikum pemrograman web, ya. Jadi daftar hadirnya praktikum pemrograman web dengan satu alasan bahwa kemarin ada yang bermasalah, ya. Saya tes juga ternyata memang bermasalah karena subfolder dari server Anda kejauhan, ya, menyebabkan routes dari code igniternya tidak bekerja, ya. Jadi akhirnya dengan berbagai pertimbangan kemarin saya sudah upgrade server saya, apa boleh buat, ya. Kemudian masing-masing Anda saya siapin satu subdomain, ya. Ntar Anda bisa lihat. Jadi keren ya, Anda punya subdomain. Jadi hari ini saya akan mengulangi materi kita tentang production staging, ya, di mana kita menyiapkan server untuk supaya aplikasi kita bisa online, ya. Persiapan untuk tugas akhir mata kuliah kita, ya, dan juga memasukkan semua praktikum-praktikum dari kuliah praktikum pemrograman web supaya saya bisa lihat. Karena kalau hanya di komputer Anda, ya saya nggak bisa lihat, ya. Kalau Anda cuma kirim skripnya, ya saya repot untuk meng-on-kan semuanya satu-satu 22 mahasiswa, ya. Jadi sekarang Anda yang harus online kan, saya sudah siapkan tempatnya. Dan hari ini saya mau tunjukkan bagaimana Anda mengakses dan menghidupkan sendiri server Anda, ya. Saya share screen ya. Saya present dulu. Present. Mana deh? Oh, ini. Anda siap dengan putih, ya? Siap dengan putih dan GitHub-nya. Putih dulu ya. Nanti GitHub sama aja dengan yang kemarin. Oke, untuk sekarang Anda buka browser, ya. Anda buka browsernya, terus Anda coba tes, ya. Anda coba tes. Ya, tapi ini masih error kalau di Anda, ya. Kalau di Anda. Anda tesnya begini. Saya sudah bikinin masing-masing Anda, ya, satu subdomain, ya. Satu subdomain di domain p-web.click. Jadi kemarin dia subfolder, ya. Kemarin dia subfolder, jadi dari p-web.click Anda dikasih satu subfolder, lalu semua tugas Anda masukin di subfolder itu, tapi ternyata ada yang saya juga coba, ternyata routes-nya memang nggak jalan, ya, terlalu dalam barangkali. Ini pun juga saya belum nyoba pakai karena selama ini kalau saya bikin aplikasi, ya saya bikinin domain sendiri, jadi dia berdiri sendiri sebagai satu server sendiri. Nah, kita coba sebentar, nanti Anda yang coba apakah dia bisa apa enggak, ya. So, Anda buka browser, ya. Anda buka browser, bisa lihat layar saya? Bisa, oke, silakan Anda buka browsernya. Lalu coba akses ini. 5, 10, 18, 0, masing-masing NIM Anda berapa, ya. Saya pakai contoh 020 karena ini mahasiswanya tidak ada di kelas kita, ya, tidak aktif di kelas kita. Namanya ada tapi mungkin sudah tidak bersama-sama lagi, sudah data menurut data tidak pernah aktif. Jadi saya pakai nomor ini p-web.click.
Ya, 5, 10, 18, 0, sekian, saya pakai 020, enter. Ya, lihat server ini on. Ya, server ini on. Maaf, mungkin punya Anda belum on sekarang. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana meng-on-kan server Anda. Ya, contoh, ini 5, 10, saya kasih 0, 0, 1. Oke, ini page not found ya. Anda dapatnya apa? Page not found atau empat nol empat berarti not found, nggak ada resources-nya. Sudah dicoba? Oke, can't be reached. Oke. Ya, karena servernya belum hidup. So, Anda siapkan putih. Oke, ada yang 404, ada yang can't be reached. 404 harusnya. Oke lah. Anda siapkan putih. Saya tutup ini dulu. Ini juga disconnect. Oke. Apapun, yang penting servermu memang belum hidup ya. Oke. Sekarang buka putihnya. Ya. Buka putihnya. Lalu kemarin saya sudah sampaikan IP address-nya, ya. Ayo, berapa IP address-nya? Oh, ada yang ingat. 15965136129. Tapi sebenarnya nggak usah dihafal ya. Itu Calvina apa? Apa Evelyn apa? Dihafalin atau di load? Oke, ini kalau di load nanti IP address-nya muncul di sini. Tapi sebenarnya kita nggak perlu load. Ya, itu klik aja ini terus langsung open. Ya, kita nggak perlu load. Klik aja ini terus langsung open. Oke. Nah, pindah layar dia. Ini saya nggak pakai 020 karena sudah kepake, sudah online ya. Sudah online. Yang saya pakai 17. 17 itu juga nama yang tidak aktif. 17 ya. Ya, nama 17 itu juga nggak pernah aktif. So, saya pakai, Anda masukin NIM Anda ya, 510 18 017. Jangan lupa password. Ya, jangan lupa password. Kalau Anda sudah ganti, Anda yang tahu. Kalau belum ganti, berarti masih sama dengan NIM-nya. Ya, dan saya tidak melayani penggantian password. Oke? Ya, so Anda bertanggung jawab dengan password Anda sendiri. Saya punya beberapa server, ya, saya bertanggung jawab dengan password saya. Kalau dia bermasalah, saya minta ke siapa coba? Ya, tapi karena saya membiasakan diri untuk menjaga password saya, mengingat password saya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada masalah password. Kecuali kemarin yang pertemuan kita kemarin di GitHub itu saya nggak tahu kenapa passwordnya sebenarnya saya yakin nggak salah, tapi entah salah terus dia. Ya, nah saya ingat juga hari Senin kemarin untuk 510180117 saya sudah ganti passwordnya, ya. Oh, malah salah. Oke, masuk, ya. Sudah, Anda sudah ingat? Sudah bisa masuk putihnya? Sudah, oke. Thank you, Calvina. Beatrice, oke. Tunggu, saya ngecek dulu. Apakah bunyi pompa air mengganggu Anda? Tidak, Ji. Oke. Alhamdulillah. Tidak, Ji. Ya. Ya, tidak terlalu berisik ya.
Nanti saya cek di recording. Sorry, saya sebenarnya lagi sakit mata nih, ya. Jadi ini mata berair terus. Kelihatankah di layar? Ya, mata saya merah sebelah. Terima kasih, Kalvina. Sudah dengan putih? Ya. Sabar ya, ntar. Maaf kalau mengganggu. Ini mata merah sebelah ini. Oke. Ya. Anda lihat isinya. Saya tunggu dulu. Kebaca saya punya layar. Layar saya kebaca. Terbaca. Oke. Apa yang saya barusan ketik? LS. Ya, thank you. Oke. Nah, LS min L supaya dia tersusun rapi. Apa yang baru yang Anda lihat? Ada yang bisa menganalisa layar Anda sekarang? Nah, LS min L supaya dia tersusun rapi. Apa yang baru yang Anda lihat? Ada yang bisa menganalisa layar Anda sekarang? Apa yang baru yang Anda lihat di sini? Dokter apa? Dokter Kompos YML, oke. Apa lagi? FTP dari kemarin ada. Ya, FTP dari kemarin ada. Apa lagi? Public HTML dari kemarin ada. Jadi kemarin akun Anda itu pertama masuk sudah punya FTP, sudah punya public HTML. Myapp.conf, oke. Apa lagi? Ya, jadi ada dua file, Docker Compose YML sama myapp.com. Apa lagi? Ayo, ada yang mengamati? Ada yang mengamati? Apa lagi? Ada yang ingat bedanya dengan kemarin? Tadi malam saya pesan supaya jangan tadi subuh ya, tadi pagi, tadi malam ya. Jangan dulu masukkan apa-apa di dalam PWeb 201. Kenapa? Ada yang amati? Apa bedanya? Ada yang paham kemarin bagaimana folder Anda, bagaimana direktori Anda? www data itu user, bukan dari kemarin seperti itu. Ya, usernya adalah Anda, jadi owner dari PWeb 201 ada 510.18.017 Anda, kemudian grupnya adalah www data. Ya, itu dari kemarin seperti itu. Kalau tidak nanti isi yang ada dalam folder itu nggak bisa dibaca dari web. Ada lagi yang bisa, yang ada yang ingat apa bedanya? Seputar PWeb 201. Nggak perhatikan, ya. Kemarin nggak perhatikan. Satu, kemungkinan nggak perhatikan. Dua, Anda memperhatikan, tapi waktu itu mungkin nggak ngerti itu kenapa. Ya, saya bikin satu contoh ya. Yang kemarin tuh kayak gini loh. Bentar. Saya bikin satu. Ya, sekalian Anda refresh ya, review 5, 10, 18, 17. Sebentar, saya bikin di layar sebelah nih.
Oke, coba perhatikan ini ya. Oke, bisa dilihat bedanya. Bentar, ada yang bisa lihat? Ada yang ngerti apa yang saya barusan bikin? Ya, apa bedanya pweb 201 sama pweb underscore 201? Ya, di sini ada dua folder nih, ya. Ini ada dua folder, pweb 201 sama pweb underscore 201. Ini baru muncul, tadi saya barusan bikin buat contoh saja. Ada yang tahu bedanya? Privilege-nya bukan, di sini belum cerita privilege. Owner-nya tetap root, ya, itu nggak bisa berubah. Ada yang paham ini? Apa bedanya pweb 201 sama pweb underscore 201? Ingat lagi pelajaran tentang sistem operasi, pembahasan tentang file system. Mudah-mudahan dosennya sempat ngajarin ya. Ya, kena air mata terus jadi koncernya. Ada yang tahu bedanya pweb 201 sama pweb underscore 201? Di Anda enggak ada ya, enggak ada yang seperti ini. Kemarin ada, ya. Kemarin pweb 201 Anda itu seperti ini, ada tanda ini. Apa sebenarnya ini? Nggak pernah diajarin, nggak pernah belajar. Pernah pakai Linux ya? Pernah pakai Linux? Halo? Pernah, oke. Jadi, paham ini? Yang ini, pweb underscore 201? Apa kira-kira? Ya, tebak-tebak aja. Saya pengen tahu Anda pernah belajar atau enggak. Coba di tebak aja dulu. Menurut Anda kira-kira ini apa? Halo, halo? Beda owner. Bukan itu poinnya, ya, Evelyn. Betul, ownernya beda. Ini owner sama grupnya ya. Karena yang bikin ini pweb underscore 201 adalah root, maka ownernya adalah root. Tapi saya barusan bikin. Oke? Yang lain selain masalah owner? Yang saya tanya bedanya pweb underscore 201 ada ini dengan pweb 201 ada ini, tanpa ini. Nggak pernah belajar sama sekali?
Halo, halo, halo. Wah, nanti Anda mesti belajar ya, walaupun nanti Anda mungkin Anda jobnya itu di front end barangkali, atau apalagi kalau Anda jobnya di back end, ya, kalau di back end berarti tidak jarang akan ngutang-ngatik server. Jadi walaupun Anda sistem informasi, ya, ada baiknya untuk juga memahami sisi back end dan server, ya. Nah, untuk bisa memahami server, Anda sebaiknya latihannya di Linux bagian file system, ya, itu banyak urusan di situ yang vital untuk mensupport server kita, karena server itu kan jalannya di sistem operasi umumnya Linux atau Unix, gitu kan. Nah, minimal permission, ya, permission owner dari sebuah folder itu akan sangat berpengaruh, ya. Nah, ketika Anda tidak paham masalah itu, nanti ketemu error yang sebenarnya harus diatasi dengan file system, ya, tindakan pada sisi file system, Anda mentok, ya. Kenapa? Karena tidak punya gambaran. Minimal untuk ngasih tahu teknisinya di belakang, itu ada masalah permission, oh itu adalah masalah ownership, itu adalah masalah symbolic link, misalnya. Nah, kalau Anda paham itu gampang dikomunikasikan dengan mereka yang bertugas di network engineer-nya, ya kan, di bagian manajemen servernya, ya kan, gitu. Karena kalau langsung bilang, hey masalahnya di front end seperti ini, orang di bagian yang network engineer-nya atau manajemen server manajernya, server manajemennya juga masih meraba-raba ini kira-kira masalahnya apa. Tapi kalau Anda paham hubungannya dengan file system, Anda paham hubungannya dengan sistem sistem operasi, maka mudah untuk dikomunikasikan dan cepat diatasi. Bahkan mungkin kita bisa mengatasinya sendiri sepanjang kita punya akses ke server. Ya, gitu. Nah, apa ini? Ini adalah, jadi bedanya kemarin, ya, kemarin PWeb 201 Anda itu adalah symbolic link. Ada yang tahu atau pernah ingat apa itu symbolic link? Saya tulis di chat ya. Apa itu symbolic link? Jadi kemarin itu PWeb 201 Anda adalah sebuah symbolic link. Apa itu symbolic link? Wah, saya keluar. Mati nih. Halo, saya masih online? Masih, oke, thank you. Oh, ada yang jawab. Tunggu, Kalvina, shortcut. Oh, oke, that's right. Ya, udah biar aja keluar. Di HP keluar dia, saya nggak bisa monitor tampilannya seperti apa. Ya, Anda lapor ya kalau tiba-tiba nge-lag atau disconnect. Kalau disconnect gimana lapornya? Oke, Kalvina bilang shortcut, ya, that's right. Ya, shortcut. Tapi kalau shortcut selama ini Anda kenalnya di Windows, shortcutnya berbentuk icon, ya kan? Berbentuk icon, terus kalau Anda klik atau double klik atau di tab, Anda masuk ke lokasi aslinya. Nah, kemarin PWeb 201 Anda itu adalah shortcut. Ya, itu adalah shortcut. Jadi dia bukan direktori asli. Direktori aslinya ada di server yang saya ada di server yang saya sudah online kan. Ya, jadi Anda cuma nulis seolah-olah pada folder Anda, pada direktori di home directory Anda, padahal
sebenarnya file aslinya itu masuk ke directory yang saya assign untuk server, ya, gitu. Nah, sekarang, jadi ini adalah sebuah simbolik link, pweb_201, ini simbolik link yang mengarah ke lokasi ini. Jadi, ini bukan sebenarnya, ini bukan directory yang sebenarnya. Directory yang sebenarnya ada di sana. Ya, itu. Ini cuma simbolik link. Nah, sekarang simbolik linknya sudah saya ganti jadi directory asli. Jadi pweb 201 Anda, ya, itu sekarang asli loh. Ya, itu sekarang asli. Jadi ada di home directory Anda. Nah, sekarang directory itu yang kita mau jadikan home, apalagi namanya, home dir untuk server Anda. Oke? Ya. Nah, sekarang Anda bisa buka MC. Buka MC, Midnight Commander. Dulu zaman 90-an ya, ketika itu orang masih lebih banyak antara orang baru mulai migrasi ke apalagi namanya, ke Windows, ke mode-mode graphical user interface, ya. Itu Windows sudah punya file manager, ya, file manager di mana kita bisa memanage file, bikin directory, pindahkan, copy, dan sebagainya. Nah, sebelumnya orang mengenal ada yang namanya Norton Commander. Norton Commander itu software dari Norton Utility, ya, ada software namanya Norton Utility, dia punya banyak program yang bisa digunakan untuk memanage PC kita waktu itu, ya, personal komputer kita. Nah, salah satunya Norton Commander itu fungsinya seperti file manager, tapi dia dalam mode teks. Kalau file manager di Windows kan mode grafis. Nah, Linux, ya, ketika lahir dia membuat emulasi, ya, emulasi dari Norton Commander, karena Norton Commander itu brandnya Norton, ya, ada perusahaan bernama Norton. Di Linux, orang yang bikin versi Norton Commander, versi di Linux, memberi nama Midnight Commander. Saya nggak telusuri lebih jauh kenapa namanya Midnight Commander. Ya, nah, MC, ini namanya MC. Kalau dulu kita bilang kalau pakai Windows, keluarga DOS, ya, disk operating system, kita sebutnya NC, ya, Norton Commander. Yang ini Midnight Commander NC. Oke, sudah buka? Nah, Anda buka Docker Compose YML. Ya, Anda edit Docker Compose YML. Untuk edit, Anda tunjuk filenya seperti ini, lalu F4. F4 itu untuk edit, ini F4. Ya, F4, Fox 4. Oke, biar enak lihatnya, saya suka besarkan seperti ini. Apakah layar saya kebaca? Oke, sepertinya saya sudah bisa connect lagi di sini. Oke, terbaca. Thank you, William. Ah, apa ini? Ya, beberapa hari lalu ada yang siapa Kalvina ya? Ya, ada yang tanya, Pak, kalau saya sudah pakai Dockeran masih perlu Docker Compose nggak? Ya, nah, saya bilang sama aja sih fungsinya. Jadi yang Anda lihat ini sebenarnya adalah konfigurasi, ya, untuk menjalankan Docker Compose. Apa itu Docker Compose? Sebentar. Apa itu Docker Compose? Docker Compose itu sebenarnya sama aja dengan perintah Docker Run. Tapi kalau Docker Run, kita bisa cepat Docker Run, lalu kemudian beberapa parameter, min v, ya, port, volume,
volumenya bisa banyak, ya. Sebenarnya semua parameter itu bisa kita tulis di Docker Run. Ya, terakhir diikuti dengan nama kontainer, ya kan? Tapi ada kemungkinan parameternya ternyata banyak, satu. Ya, parameternya ternyata banyak. Kedua, kita mungkin perlu membangun beberapa kontainer sekaligus karena kontainer ini saling mensupport, ya, saling memberi service. Jadi kalau Fauria Lamb misalnya, kemarin kita pakai kontainer di Docker namanya Fauria Lamb, itu sudah ada sudah ada Apache-nya, ada MySQL-nya, ada PHP-nya, tapi dalam satu kontainer. Akibatnya, ya memang mudah pakainya, tapi Fauria Lamb itu gede banget. Ya, makan RAM cukup besar, ya itu sampai 200 megaan, tapi kita bisa menggunakan alternatif. Jadi server web itu bukan cuma Apache, bukan cuma satu jenis, ya. Ada server web yang lain yang mungkin lebih ringan. Ya, jadi istilahnya kita pakai mesinnya, engine-nya tuh ketengan, ya, tidak dibundel satu kali seperti AMP, Apache, MySQL, PHP. Nah, contoh di sini, kita akan menggunakan server web bernama Nginx, ya, jangan salah baca ya. Ini mana dia? Yang saya blok ini, Anda bisa baca? Ya, apa yang saya blok? Kalau Anda baca, ada yang baca Nginx, ya, Nginx, ya, itu bacanya bukan Nginx, bacanya Nginx, ya, itu sebuah web server sama dengan Apache, ya, tapi Nginx ini web servernya minimalis, dia hanya makan RAM 4 mega, kira-kira kurang lebih, ya. Dia hanya makan RAM 4 mega. Bandingkan dengan Fauria Lamb, 200 mega lebih. Ya, gitu. Tapi karena dia minimalis, jadi kita harus menggunakan kontainer yang lain untuk PHP engine-nya. Ya, yang ini PHP engine-nya. Saya blok lagi ini ya, PHP FPM. Ya, jadi, application engine dalam hal ini PHP, itu tidak digabung sama web servernya. Kalau Fauria Lamb kan namanya juga AMP, Apache, MySQL, PHP-nya udah jadi satu. Ya kan? Sudah dijadikan satu. Sekali deploy kontainernya, itu semuanya udah ada di dalam. Nah, kalau di sini, ya kali ini kita akan menggunakan web server yang minimalis. Minimalis dia butuh resources yang cukup ringan, cukup kecil, sehingga itu pun sehingga 20 Anda masing-masing bikin Nginx, running Nginx masih bisa, ya. Itu pun saya tetap harus upgrade. Jadi server saya upgrade. Oke? Jadi tadi yang pertama adalah kalau parameternya terlalu banyak, ini cerita tentang Docker Compose ya. Kalau parameternya banyak banget yang harus diatur, maka menggunakan Docker Run itu sudah nggak nyaman. Ya, panjang. Boleh sih panjang, tapi sudah nggak nyaman. Kedua, kita mungkin harus membangun beberapa kontainer sekaligus yang saling support. Ya, itu. Bisa sih dibangun pisah-pisah, ya, tapi kadang-kadang kita satukan karena settingnya, parameternya itu saling berkaitan. Nanti Anda lihat ya. Nah, ketiga adalah kalau kita menggunakan Docker Compose karena dia punya konfigurasi itu tersimpan, terdokumentasi, tertulis, ya. Kalau Docker Run kan dia tidak tertulis, ya kan? Kita hafal perintahnya. Kalau Anda mau hafal perintahnya, catat di Notepad, catat di file text, ya kan? Nanti di run, itu pun juga tetap repot. Nah, karena dia tertulis, ya,
tersimpan dalam bentuk file, settingnya ya, ini Docker Compose YML ini adalah setting atau konfigurasi dari Docker Compose. Karena konfigurasinya tertulis, maka ini memudahkan kita untuk duplikasi. Jadi, mungkin pada sebuah sistem kita membutuhkan banyak server, ya, banyak kontainer yang serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Konfigurasinya sama, serupa, tapi namanya harus beda-beda kan. Ya, kemudian beberapa parameter mungkin akan berubah. Nah, pada saat itulah dianjurkan kita menggunakan Docker Compose. Ya, itu. Jadi bedanya sama Docker Run itu simple, tak langsung jalan. Kalau Docker Compose kita konfigurasi dulu, kemudian kita jalankan. Oke, Anda sudah lihat Docker Compose-nya ya, sudah ya? Nah, di dalam Docker Compose ini, di dalam konfigurasi Docker Compose ini, ya, Docker Compose YML, ini ada dua service yang kita hidupkan. Satu, namanya pweb 5.10.18 sekian PHP. Ini adalah kontainer yang akan menjalankan Apache Engine, PHP Engine, Application Engine dalam hal ini PHP. Ya, itu. Kedua adalah kontainer bernama pweb 5.10.18 sekian, ya. Ini adalah web servernya. Kita pakai kita pakai image-nya Nginx. Kita pakai engine-nya Nginx. Oke? Nah, ketika kebetulan di server saya jalan Traffic. Traffic itu adalah proxy ya, reserved proxy. Ya, reserved proxy. Jadi sebenarnya server saya itu cuma satu. Ya, tapi di dalamnya kita bikin virtual host dalam bentuk kontainer. Nah, ketika akan diakses menggunakan domain, ya, contoh mosd.com, sofyantaif.com, moskir.com, pweb.click, itu semuanya satu server. Itu semuanya di mesin saya. Ya, itu semuanya di satu server saya. Tapi mereka bisa diakses seperti domain yang berdiri sendiri. Padahal satu mesin, satu IP address. Kok bisa? Ya, ketika kita mengakses www bla 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 itu kan merujuk ke IP address. Nah, kenapa bisa? Nama domainnya beda-beda, harusnya kan merujuknya ke satu IP address. Tapi kok dapatnya halaman yang berbeda? Ya, contoh. Saya bukain ini, ya, ini satu, ya, dua moskir. Ini dua, lihat, ini dua mesin, ya, dua server web yang jalan, ya. Tapi kalau Anda ping, Anda cek, ini IP address-nya semuanya sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Jadi ini sudah 1, 2, 3, 4. Ada 4 virtual host yang saya akses bersamaan, yang semuanya ini sebenarnya berada di satu mesin. Ya, mesin yang Anda sedang login sekarang melalui Putih. Oke? IP address-nya berapa tadi yang ditulis Kalvina? Ditulis Evelyn? Satu 15965136129. Satu IP address. Lah kok bisa? Ya, domainnya beda-beda, merujuk ke satu IP address yang sama, tapi dapatnya informasinya yang sesuai. Nah, di situ tugasnya proxy. Proxy itu perwakilan. Ya, proxy itu perwakilan. Jadi disebut reserve proxy. Kalau forward proxy itu proxy maju. Anda ada di kampus, ya, Anda ada di kampus, kemudian mengakses situs web beda-beda. Masing-masing Anda ada 20 mahasiswa mengakses situs web yang beda-beda. Padahal kan satu network, ya, satu IP address itu Anda keluar. Ketika Anda dapat website
yang akan Anda akses, yang Anda request, itu datangnya ke Anda, bukan ke teman Anda. Ya, itu juga tugas dari proxy, tapi namanya forward proxy. Ya, jadi Anda keluar, itu keluarnya satu IP address, bukan Anda. Nanti ketika dapat responnya, nanti dikembalikan ke Anda. Ya, jadi Anda berdua misalnya, katakanlah Beatrice sama Calvina ngakses situs yang berbeda di kampus, ya. Nah, itu Anda baca juga nanti responnya baliknya bukan yang dibaca Calvina muncul di Beatrice, bukan yang dibaca Beatrice muncul di Calvina, bukan. Itu karena ada tugas dari proxy. Nah, di sisi web server, di sisi back end, ya, itu namanya reverse proxy. Ya, jadi proxy-nya kebalik. Kalau ada yang request mosd.com, nanti proxy ini akan mencari mana nama mosd.com, walaupun dia satu IP address. Ya kan? Mana mosqr, mana 51018 sekian. Lalu kemudian dikasih dikirim kembali ke yang request. Oke? Nah, reverse proxy ini salah satunya adalah traffic. Ya, kita bisa bikin banyak virtual host yang bisa diakses dari luar. Syaratnya kita harus punya reverse proxy. Ya, perwakilan yang bisa membaca balik gitu. Ya, ada request ke web A, maka traffic akan mencari web A. Ya, nah itulah yang Anda lihat di sini konfigurasi. Nah, kenapa kita mesti pakai Docker Compose? Karena setting traffic-nya banyak nih. Ya, ada label. Kedua, kita punya volume nggak cuma satu. Ya, kita punya volume nggak cuma satu, ada dua nih, 1, 2. Di mana MyAppConf itu bergantung sama PWeb PHP engine-nya di atas. Ya, jadi MyAppConf ini sebenarnya adalah setting untuk PHP engine. Nah, ini harus jalan sama-sama, mereka saling bergantung. Ya, kalau kita pakai Docker Run, nanti Docker Run jalan, nanti yang satunya error karena nunggu yang lain. Error, yang itu nggak ada. Ya, itu ada kondisi seperti itu. Jadi, kita startingnya bareng-bareng. Ya, kita startingnya sama-sama dalam satu script YML. Oke? Nah, perhatikan di dalam Docker Compose YML-nya, kira-kira apa yang harus Anda sesuaikan? Kalau diedit, apa yang harus Anda sesuaikan? Ya, betul. Ya, semua NIM, kalau bukan NIM Anda, ganti. Ganti dengan NIM Anda. Contoh, di atas ini ada PWeb, ya, yang blok ini, saya kasih tanda dulu ya. Blok ini adalah service untuk PHP-nya. PHP itu menggunakan image, PHP, FPM. Ya, ini. Nama yang atas, yang atas ini nama service ya, ini nama service. Jadi yang ini nama service, yang ini nama kontainer. Ya, ini nama kontainer. Kalau saran saya disamakan. Ya, disamakan antara nama service sama nama kontainer. Oke. Nah, yang blok yang ini, ya, blok yang ini itu adalah web service-nya, web servernya, sama dengan Vorial yang kemarin. Ya. Nah, kenapa? Konfigurasinya banyak. Nah, ini ada koneksi network. Ya, network. Traffic net,
karena traffic net ini nama aja ya, nama saya yang bikin, Anda nggak usah tanya kenapa namanya traffic net. Anda bisa bikin network suka-suka kan, ya. Ini network, ini moonnet. Moonnet itu koneksinya ke database. Jadi host yang ini akan jadi satu host ya. Ini nanti connect ke server database, connect ke front end-nya, connect ke web servernya. Web servernya ketemu dengan traffic net. Jadi di sini koneksinya traffic net, kemudian moonnet. Moonnet ini jaringan satu network lagi yang connect-nya ke database. Oke, jadi Anda ganti semuanya, ya, Anda ganti semuanya. PWeb 5.10.18.0 sekian itu Anda ganti. Sesuaikan dengan NIM Anda. Ya. Jangan ganti underscore PHP-nya ya, itu supaya kita tahu kontainernya. Kemudian kontainer name yang bawah, ini servisnya namanya PWeb 5.10.18 sekian-sekian, nama kontainernya 5.10.18 sekian-sekian. Oke. Lalu, volume./myapp.com itu artinya direktori ini, ada di direktori ini, // itu berarti di direktori di mana dia berada, ya. Kemudian ada direktori pweb 201 itu dipetakan ke app. Jadi di dalam kontainer dia ada dalam folder app. Yang myappconf itu jadi setting untuk virtual host. Ini nanti akan dibaca oleh service PHP-nya, ya. Ini adalah setting untuk service PHP-nya. Nanti sebentar kita edit lagi di sana. Oke, lalu label ini semuanya adalah setting traffic, ya, setting traffic, setting untuk setting untuk reverse proxy, ya. Anda sudah tahu apa itu proxy. Nanti cari lagi ya, reverse proxy. Saya tulis di chat supaya Anda bisa cari baca tentang reverse proxy. Jadi kalau kemarin saya bilang, kalau server Anda diakses melalui IP address langsung, IP address nomor port, Anda nggak perlu proxy. Jadi traffic nggak usah dijalankan, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kan nanti setiap server, setiap virtual host itu diakses pada service yang berbeda, pada port yang berbeda. Anda ingat ketika kita praktikum saya bikin port 80123, 80125, 80127, ya kan? Itu nomor port di web server yang sama, ya, IP address-nya sama. Nah, tapi kalau kita mau ngaksesnya pakai nama, maka kita butuh reverse proxy. Disitulah kita butuh jalankan traffic. Nah, di server saya trafficnya udah jalan, ya. Ini kita mau nambah anggota. Nah, menambah anggota, kita settingnya ini. Enable true, berarti dia akan menggunakan layanan reverse proxy. Kemudian, back-end-nya kita ganti ya, Ini back-end-nya 5.10.18.02. Oh, ini tadi 17 ya? Oh, saya harus ganti jadi 18.017. Ganti semua ya. 17. 17. Depends on, ini artinya ini harus menunggu sampai PWeb sekian-sekian PHP, ya, sampai service ini on. Ya, sampai service ini on baru dia bisa running. Jadi nanti nggak jadi error gara-gara yang atas nggak jalan. Dia nungguin. Oke, mana lagi saya mesti ganti ini? 17. Ini 17. Ini 17. Oke, periksa semua ya. Periksa semua apakah sudah diganti. Kalau tidak, misalnya dia tetap 20, ya, nanti kontainernya akan ditolak untuk di-on-kan karena kontainer itu sudah ada. Ya.
Kedua, kalau sebagian kita rubah dan sebagian tidak, nanti malah nggak connect. Servisnya jalan, PHP-nya nggak tahu, gitu kan? PHP-nya jalan, web servernya gagal. Nah, itu semuanya menyebabkan tidak bisa diakses. Oke, jadi nama harus sama nih. Ya, service pweb 510.18.017, ya, sekian-sekian PHP, kemudian nama kontainernya samakan, ya. Lalu pweb 201 jangan diganti, ya, ini adalah directory yang tadi saya tunjukkan yang sudah ini punya Anda, ya. Jadi nanti semua web Anda disimpan dalam directory ini ya, pweb 201 sama seperti kemarin. Oke. Yang pakai SAM ini kan ceritanya di server saya, jadi SAM-nya abaikan dulu. SAM itu kan di server lokal Anda. Ya, SAM itu di server lokal Anda. Ya, memang nanti ini bermasalah ya, bukan bermasalah, tidak 100% bagus karena server di production stage Anda berbeda dengan server di development stage Anda. Di development stage Anda pakai VauriaLam atau pakai SAM, ya, pakai ada yang pakai Docker dengan VauriaLam, tapi di online-nya, di production stage-nya kita pakai Nginx dan PHP FEM, ya kan? Nah, harusnya makanya saya anjurkan Anda pakai Docker, usahakan Dockernya bisa jalan supaya di service lokal, di development stage, ya Anda pakai konfigurasi server yang sama dengan production stage-nya. Harusnya di sini juga kita pakai VauriaLam. Tapi kalau saya jalankan VauriaLam di sini, minta ampun, ya, yakin 20 walaupun sudah dengan kondisi upgraded sekarang, sudah di-upgrade, itu 20 mahasiswa, 20 kontainer baru, yakin nggak bisa jalan semua. Nah, maka saya pakai Nginx. Harusnya di server Anda, di lokal Anda juga Nginx. Nah, sebenarnya kalau Anda mau jalankan konfigurasi yang sama, kalau pakai Docker Compose, ini Anda download, Anda copy ke lokal, ya, lalu rubah. Yang dirubah itu cuma path-nya, path ini, ya, volumes, ya. Kemudian nama domain kan tidak mungkin Anda pakai domain yang publik. Ini pweb.click ini domain publik, ya. Anda harus ganti dengan yang tidak dikenal di luar, misalnya .local kan nggak ada di luar, ya. .anu nggak ada di luar. Anda bisa bikin di lokal Anda .anu. Hanya soal penamaan, tapi servisnya sama, ya, servernya sama, Nginx dan PHP FPM. Ini aja kita Anda copy, taruh di komputer lokal, ya. Dan itu yang saya lakukan selama ini untuk beberapa website yang saya kelola, ya. Di lokal saya bikin pakai Docker, kontainernya, konfigurasinya sama dengan konfigurasi di online di production stage. Dan itulah gunanya kita menggunakan kontainer, kita menggunakan Docker, karena kita bisa membangun konfigurasi server yang sama, baik itu di production stage itu development stage di lokal kita untuk coding, untuk testing, dan di production stage di server yang online. Itu gunanya kita pakai Docker sebenarnya. Oke? Sudah dirubah? Traffic back-end-nya kurang 0. Yang mana? Oh ya, saya ya. Anda sesuaikan ya? Oke? Sudah? Ya, ini network-nya, ini image-nya ya, ini image-nya, kemudian nama kontainernya, volumenya, ini sama dengan minv waktu Anda Docker run. Ya, waktu Anda menggunakan Docker run, minv. Ya, ini. Saya nggak pakai minv di sini karena saya akan pakai domain. Jadi saya nggak bikin port. Ya, saya nggak bikin port baru. Itu enaknya kalau kita pakai domain, tapi harus ada reverse proxy-nya. Ya, harus jalankan traffic. Saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba reverse proxy selain traffic di Docker.
Sudah? Ya. Kalau sudah, ini kita save F2. Save-nya F2 ya, ini save F2. Enter, save. Ya, lalu escape 2 kali untuk tutup. Nah, sekarang kita ke myapp.com. Ya, di bawahnya myapp.com. Ingat, tadi myapp.com itu sudah dirujuk di sini. Ya, sudah dirujuk di sini. Sorry, bukan dirujuk, dipetakan. Ya, volumenya myapp.conf itu akan masuk. Jadi di dalam kontainer dia akan disimpan di dalam folder ini, dalam directory ini, vhost myapp.conf. Nanti ini akan dibaca oleh PHP-nya. Jadi sebenarnya myapp.conf ini adalah setting untuk PHP FPM-nya untuk virtual host. Oke? Oh enggak, Nginx juga baca myapp.conf kok. Ya, Nginx juga akan, sebenarnya ini setting untuk Nginx. Sorry, ini setting untuk Nginx. Jadi ini sama dengan, saya nggak ingat, kalau di, saya pernah nggak kasih contoh di SAM, edit vhost, ya, vhost conf di Apache. Nah ini sama, myapp.conf. Sorry, saya salah. Ini bacaan, ini adalah reference, ini adalah setting konfigurasi untuk Nginx-nya. Ya, nanti di dalamnya ada setting untuk PHP-nya. Oke, ini saya keluar aja, nggak usah diedit, sudah tadi dieditnya. Lalu kemudian saya buka yang ini, F4 ya untuk ngedit. Ya, F4 untuk ngedit. Nah, server name-nya kita ganti. Jadi nanti server name Anda adalah 51018 sekian-sekian .p-web.click. Keren kan? Subdomain. Ya, tapi jangan berharap banyak, ini hanya untuk tugas Anda. Kalau tugas Anda sudah selesai saya periksa, semuanya akan saya matikan tanpa pemberitahuan. So, jangan dimanfaatkan untuk yang lainnya. Oke? Nah, ini untuk case sebenarnya, ya, supaya gambarnya sudah di case. Kemudian ini adalah root directory, ya. Oh bukan, ini adalah pembacaan indeks PHP supaya dia PHP-nya aktif dengan indeks PHP. Ini adalah prioritas, jadi baca indeks PHP dulu, baru baca indeks HTML. Ya, ini portnya di sini, listen 8080. Lalu ini adalah konfigurasi untuk PHP-nya. Ya, ganti ini 17. Masih ada yang ada NIM-nya ya. Jadi semua yang NIM-nya bukan Anda ganti. Ya, satu di sini nama host, nama server. Kemudian ini ya, ini nama kontainer kan? Ya, ini nama kontainer. Portnya 9000. Oke? Udah, nggak ada lagi. Nah, di bawah, ya, ini ada saya kasih tanda server environment. Ini yang saya sebut kemarin, server environment. Mungkin hari ini saya belum tunjukkan dulu, nanti di pertemuan kita besok. Ya, besok baru saya tunjukkan bagaimana kita memanfaatkan service server environment variable. Untuk sekarang ini dulu, ya. Ini udah 9.37, mungkin udah mau selesai. Ya, sebentar lagi udah habis waktu kita, karena Anda ada kuliah lagi kan. Jadi, bagaimana memanfaatkan, bagaimana men-setting environment variable, nanti lebih jauh kita akan bahas di praktikum besok, masih jadwal praktikum. Ya, cuma mungkin kita anggap itu praktikum desain web ya. 5.10.18.017, nama server Anda. Ya, jadi ini base URL. Ini akan dibaca di framework ya, code igniter Anda. Ini base URL. Ya, kemudian ini ingat bahwa database-nya ya, Anda menggunakan kontainer yang saya sudah punya ya, MoonDB namanya. Jadi tetap MoonDB, jangan diganti. Yang Anda ganti cukup ini 810
5, 10, 18, 0, sekian-sekian. Passwordnya saya nggak tahu, kemarin saya lupa, saya ganti nggak password kemarin ya? Belum ya, seingat saya belum. Ada yang ingat? Saya ganti nggak passwordnya si 8, 8, 10, 5, 10? Tidak ya, jadi tetap 17. Anda kalau sudah ganti password, sesuaikan. Nah, hati-hati ketika Anda mengedit myapp.conf ini, jangan sampai ada orang lain yang lihat, karena nanti password Anda akan kebaca di sini. Ini kalau kita buat environment variable. Oke, saya sesuaikan saja semua. Nama database Anda cuma satu ya, jadi pasti NIM Anda, jadi sesuaikan ini. Ya, 5, 10, 18, 0, 1, 7. Jadi user database-nya di MoonDB, ya, itu adalah 5, 10, 18, 0, 1, 7. Nama database-nya juga sama, password-nya mungkin sudah berubah. Ya, password-nya mungkin sudah berubah. Ya, saya belum berubah password di sini kan. Oke. Nah, sekarang saya save. F2, save. Sudah? Harap Anda ikuti ya step-step ini. Sudah? So, kalau sudah, kita keluar. Saya hapus Minina, ini masih ada pweb_201, saya hapus saja itu. Disconnect sebelah. Halo? Oke. Nah, sekarang? Halo, sudah ya? Anda sudah ngedit dan sudah simpan? Oke. Kalau sudah Anda keluar dari MC, ya, escape dulu, keluar dari file, kemudian F10. Untuk keluar dari MC, Anda pakai F10, quit. F10, oops. Oke? Ya. Nah, sekarang kita akan menghidupkan, Anda masing-masing menghidupkan, ya, kontainer Anda masing-masing. Ya, kalau tidak salah konfigurasi, harusnya sudah jalan. Hidupkan kontainernya. Caranya begini. Min D artinya mode daemon, jadi ketika dia sudah up, dia akan tinggalkan, dia jalan di latar belakang. Ya, nah, saya yang berharap-harap cemas, mudah-mudahan 20, berapa nih mahasiswa sekarang? 20 mahasiswa start kontainernya bersamaan. Apakah server saya bertahan atau tidak? Ya, saya mau pantau dulu di sini. Saya pakai, memori saya dari 4 GB. Oke, ringan ya. Oke, Anda semua silakan pelan-pelan ya. Ya, Docker Compose up min D. Pastikan dulu konfigurasi sudah selesai semua ya, dan tidak ada yang salah. Lalu kemudian Anda ketik Docker Compose up min D dan enter.
Oke, saya pantau ini server saya nih. RAM 1 GB kepake dari 4. Prosesor sih aman. Yang sudah up, lapor. Sudah. Saya sudah oke, Calvina oke. Beatrice sudah. Kayaknya handal nih. Lumayan. Wih, prosesor 100%. Prosesor 100%. dua core, satu core 2. Oke, turun lagi udah. Anda juga bisa ikut pantau nih, ya. Ikutan harap-harap cemas. Memori nih yang naik terus. Prosesor aman. Oh enggak, memori stack di situ. 1 GB. RAM saya 4 GB. Prosesor naik, Jervin sudah, Vira sudah, oke. Oh, aman, stabil nih. Ya, stabil. Docker PS. Oke, 1005 ada, 19 ada, 13, 09, 02, 03, 23, 17, 20. 20 dari tadi ya, saya yang aktifkan. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 orang yang aktif nih. Baru 8. Nambah 04, oke. 19 baru. Yap. Kita lihat. Oke, 1,1 giga. Oh, kecil. Ringan. Ya. RAM saya udah 4 giga. Prosesor 2 core. Oke. Nah, sekarang yang sudah running, ya, yang sudah running silahkan dicek. Ya. Calvina, berapa? 003 ya? 03 ya, Calvina ya? Oke, ini 003 udah on. Ya. Lalu kemudian Beatrice 2 ya? Beatrice 2. Oke, Beatrice. Oke. Siapa lagi? Jervin. Jervin berapa? 19. Jervin 9. 13, 19 Jervin. Oh ya, Jervin 13. Jervin 13. Nah, 013. Oke, ya. Coba perhatikan di sini yang sudah ngakses, ya. Ini tandanya situs Anda secure. Ya, ini tandanya situs Anda secure. Anda dapat HTTPS. Ya, itu enaknya pakai traffic.
ya. Traffic itu dia langsung manage sekalian dengan SSL-nya. Jadi semua host yang diakses melalui reverse proxy traffic itu udah langsung jadi HTTPS. Ya, kalau ada yang bilang dapat pesan akses Anda non privacy, no privacy, tidak aman, ya. Nah, itu abaikan aja, tutup buka lagi, tutup buka lagi. Itu hanya masalah waktu, hanya karena ketika dia diakses pertama kali, sertifikatnya belum selesai dibentuk, ya. Hanya butuh waktu. Kemudian kalau sudah terlanjur diakses, dia sudah di cache. Nah, itu hanya butuh waktu mungkin 1-2 kali refresh atau 1-2 jam ke depan dia sudah normal. Ini sudah normal kok, ya, udah HTTPS. Oke, ya. Selanjutnya Anda lanjutkan aktivitas Anda mengonlinekan tugas-tugas Anda, ya, di server Anda yang baru, tetap di PWeb 201, ya, tetap di PWeb 201 dengan mekanisme pakai GitHub kan, yang saya sudah contohkan kemarin, ya. Terus coba dites. Saya belum ngetes apakah code igniter itu bisa jalan normal dengan satu level subdirectory. Mudah-mudahan bisa. Kalau kemarin direktorinya terlalu panjang, jadi pweb.click kemudian /mim/ bla 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 gitu kan, terlalu panjang. Mudah-mudahan kalau dia cuma satu level, sekarang Anda punya server sendiri gitu kan, berdiri sendiri dan Anda bisa kutak-atik. Dicoba dulu ya, nanti kalau ada masalah tolong dilapor. Kan tidak pindah, tidak berubah kan, tetap. Coba diakses. Ya, contoh kemarin kan PWeb 20 ya, 017 PWeb klik movie ya kalau nggak salah. Ini tetap. Jadi apa yang Anda sudah upload kemarin itu tidak berubah loh ya. Ini PWeb 201 tetap ada kan, movie ini. Nah, too long to respond. Kayaknya saya punya koneksi yang bermasalah. Apakah saya masih online? Jadi pada prinsipnya, ya pertanyaannya Beatrice, pada prinsipnya direktori PWeb 201 Anda itu tidak berubah. Anda lanjutkan saja aktivitasnya. Ya, hanya nanti Anda tes dulu yang pakai code igniter mulai dari praktikum 5 kalau nggak salah, itu apakah jalan dengan baik atau tidak. Saya belum sempat ngetes, Anda yang ngetes. Ya, selama ini saya tidak pernah bikin pakai code igniter di server di bawah subdirectory. Jadi saya sendiri belum tahu. Biasanya kalau dia satu aplikasi, satu server. Lihat, saya bisa bikin banyak server dengan menggunakan Docker, terserah. Ya kan? Dan dengan konfigurasi yang saya punya sekarang, itu masih ringan. Masih ringan nih. 1,1 RAM kepake. Sebenarnya dengan kemarin 2 GB aja. Ini sekarang udah 4 GB. Bisa nih, saya mau sewain server saya. Masih nggak bisa rutenya. Oke, nanti saya cek dulu apa masalahnya, routes-nya nggak bisa. Harusnya sih bisa. Ya, nanti saya cek dulu. Kalau sekarang waktu kita udah sempit, sorry. Ya, nanti besok saya mau tunjukkan dulu tentang environment variable dan bagaimana kita menggunakannya. Oke, Calvina sabar, nanti roots-nya saya cek dulu sebentar. Ya, kenapa roots-nya nggak jalan? Oh, ini ada port-nya. Terus. Ya, ini movie yang kemarin. Oke, ya jadi apapun yang sudah ada di PWeb 201 Anda itu masih sama. Ya, masih sama. Saya tidak merubah.
Ya, saya hanya merubah statusnya dari symbolic link menjadi real directory. Ya, menjadi direktori asli, menjadi direktori yang sebenarnya, bukan lagi symbolic link. Oke? Ya, kalau Anda mau coba, ya, Anda bisa coba copy ya Docker Compose-nya WML dengan myapp.conf, copy ke komputer lokal Anda, ya, bisa dikopas di sini. Ini kalau diedit. Kalau mau dikopas ini, sorry, ya, kalau ini mau dikopas, Anda bisa tekan Shift kemudian pakai mouse di blok begini. Ini sudah Ctrl C loh. Ya, ini sudah Ctrl C. Sudah di copy sebenarnya. Kalau nanti misalnya mau dibawa ke Notepad, ya seperti ini, Ctrl V. Nah, ini sudah bisa Anda save lokal, ya kan? Gitu, dan sesuaikan path-nya, sesuaikan nama hostnya, maka Anda yang pakai Docker itu punya kontainer yang konfigurasinya sama antara production stage dan development stage. Oke? Okay? Ya? Ya, kalau masih ada masalah nanti saya cek dulu ya tentang routes apalagi. Kemudian nanti sekarang Anda sudah hidupkan servernya, sudah bisa upload tugasnya. Nanti besok kita akan bahas tentang apa lagi namanya? Environment variable ya. Environment variable. Tentang style, kenapa Calvina style maksudnya? Dan 3 dan 4 stylenya tidak muncul. Oke, nanti ya saya coba lihat dulu. Stylenya kan dibaca sebagai header, ya kan? Dimasukkan di header, oh iya, stylenya memang itu dibacanya pakai base URL. Sorry, berubah karena nama host, nama ininya kan dia tidak, karena kamu bacanya /img, ya. Tunggu, saya bikin baru. New window, ya. Kalau style sekarang kan Anda bacanya begini. Sekarang host Anda menjadi 510.18.003 misalnya Calvina pweb.trick ya / ini kan nama ininya. Nah, waktu Anda tes, tunggu dulu. Hilangkan saja /nya. Mungkin waktu baca link relnya ya, img, ya kan, gambar atau css style.css. Nah, kalau mau aman mungkin ini kan dia ada di sini kan, praktikum 5/ gitu ya. Nah, kalau / ini, kalau pakai / itu berarti sama dengan dia baca sampai di sini. Ya, dia baca sampai di sini. Jadi kalau ada /nya, dihilangin aja /nya. Ya, dihilangin aja /nya. Jadi nanti dia dianggap ada di bawah sini. Ya, di bawah sini dia seolah-olah nyambung begini. Oke, itu hanya masalah path-nya saja. Ya. Oke. Barangkali itu dulu ya, karena setahu saya ada kuliah lagi. Sekarang sudah 3 menit lagi jam 10. Kita lanjut besok di tentang, oh sorry, belum diupload. Oke. Ya. Oke. Saya usahakan saya upload sebentar. Ya. Barangkali itu yang bisa kita
yang bisa saya tunjukkan untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa coba dan jalan tanpa banyak masalah. Yang nanti roads-nya nggak jalan, saya coba telusuri lagi. Ya, oke. Paling tidak sekarang path-nya sudah lebih singkat. Ya, nama server Anda sudah lebih pendek. Oke. Udah mau jam 10, Anda ada kuliah lagi sama Pak Fajar kalau nggak salah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu besok jam 10, jam 9.50. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.